Halo Bumis, apa kabarnya? Pasti sangat baik ya. Sebelum ke bahasan, saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu untuk para holder Bumun karena token Bumun sudah listing di L-Bank dan sudah resmi bisa diperjualbelikan di L-Bank. Pasti ini adalah kabar yang sangat baik secara dengan Bumun listing di L-Bank berarti Bumun telah go internasional dan market yang dijajahi pun bukan lagi hanya dari Indonesia ataupun seputaran Asia, tapi juga marketnya ini udah skala internasional. Bagus banget ya ini untuk perkembangan Bumun ke depannya. Nah, ini saya cek web bumun.io, di sini udah ada update. Nah, di sini available on L-Bank, PancakeSwap. Ini udah diupdate sama tim dev. Pastinya di sini bakal nambah terus ya. Siapa tahu besok Binance atau Coinbase atau GDO ya, gak ada yang tahu ya. Tapi yang saya harapkan di sini juga muncul ada toko kripto, juga ada Indodax. Kenapa? Karena ya bagus aja Bumun ini yang bikin anak Indonesia dan yang harus merasakan manfaatnya juga anak Indonesia. Jadi ya harus ada nih di market Indonesia kayak Indodax ataupun toko kripto. Kalau update-nya kayaknya itu dulu sih. Update dari web dan update listing Bumun. Selanjutnya langsung ke bahasan. Di sini saya ingin membahas tentang media yang telah meliput Bumun. Itu banyak banget ya, ada 7 media nasional yang sudah meliput Bumun. Dan media-media apa saja yang udah meliput Bumun itu. Nah, di sini saya pengen perlihatkan dan saya pengen bahas. Yuk kita langsung meluncur aja ke media-media yang udah meliput Bumun. Ini ada merdeka.com. Merdeka.com ini ada investor ID. Katanya di sini Bumun global warming pertaruhan besar bagi masa depan manusia. Nah, bener banget nih. Ini ada Mi News ID. Perusahaan startup ini dukung upaya pengendalian global warming. Kemudian ada berita satu. Berita satu katanya di sini Bumun.io gabungkan bisnis investasi kripto yang ramah lingkungan. Benar banget nih. Kemudian ada Jakarta Global. Bumun seeks to help tackle global warming. Next ada bisnis.com. Perusahaan startup ini memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbarui. Kemudian ada liputan6.com. PDB dunia berpotensi turun 18% akibat pemanasan global. Parah nih. Nah, ini kemudian ada di sindonews.com. Token kripto ini memanfaatkan energi yang dapat diperbarui. Nah, ini Pak Rian nih, CEO-nya Bumun. Kemudian ada RCTI Plus. Bumun.io gandeng 2 startup kelola krisis sampah. Nah, ini yang dimaksud 2 startup ini mungkin Westlab sama Sampangan ID ya. Ini ada satu lagi dari sindonews.com. Begini saat perusahaan startup kolaborasi kelola krisis sampah. Nah, itu judulnya. Jadi tim pengembang atau developer token Bumun ini bener-bener niat bagaimana cara mereka packaging token Bumun ini jadi lebih familiar di mata orang-orang awam atau orang baru dengan cara memasukkan token Bumun ini di media-media nasional yang biasa dibaca
orang-orang awam, baik itu orang yang udah kenal kripto maupun nggak kenal kripto. Jadi marketing mereka ini bener banget. Jadi pasar mereka itu bukan cuma yang biasanya hanya melalui grup-grup kripto yang mana di sana tuh orang-orangnya udah kenal kripto duluan, sama orang-orang yang baru kenal kripto mungkin melalui media-media nasional ini. Karena yang baca ini bukan hanya orang-orang kripto, mungkin juga orang-orang pemain saham atau yang lainnya, atau investor-investor lainnya. Jadi bener banget nih, sampai ada 7 atau 8 media nasional ya. Apalagi kalau bisa sampai masuk TV nasional mungkin lebih bagus lagi nih. Mungkin nanti ya ke depannya, kita nggak tahu. Ini akan saya baca satu dari ini dari liputan6.com. Katanya di sini PDB dunia berpotensi turun 18% akibat pemanasan global. Pelaku bisnis mulai memiliki kesadaran untuk menerapkan praktik yang mendukung kelestarian lingkungan hidup dalam 2 dekade terakhir. Banyak perusahaan pun mulai berupaya menjalankan kegiatan produksi yang tak hanya mendatangkan keuntungan finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan berdampak positif pada kegiatan sosial. Bener banget nih. Jadi perusahaan-perusahaan itu nggak hanya memikirkan keuntungan finansial saja, tapi juga harus ramah lingkungan. Kalau ramah lingkungan, bumi terjaga, kan kita tempat untuk menikmati hasil keuntungan itu kan di bumi ini. Kalau bumi ini rusak, gimana lagi kita mau menikmati keuntungan finansial yang kita dapat. Terus ini, global warming merupakan permasalahan yang memiliki pertaruhan yang besar bagi masa depan manusia. Apakah kita siap menghadapi penurunan world GDP sebesar 18% apabila kita tidak berhasil menurunkan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030 mungkin sekitar 9 atau 8 tahun lagi ya. Sebagai perbandingan penurunan world GDP akibat pandemik saja 3%. Ini pandemik 3% nih turun. Nah, 2030 yang diperkirakan nanti akan turun 18%. Jadi itu 6 kalinya. Ini kata Bapak Triansah Putra, CEO-nya atau foundernya token Bumun ini. Jadi di masa pandemi ini world GDP itu turunnya 3%. Dan diperkirakan apabila kita tidak bisa menurunkan suhu bumi sampai 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030, maka akan terdapat penurunan world GDP 18%, yaitu 6 kalinya pada saat sekarang ini. Kalau saya sih nggak bisa bayangin ya, itu kayaknya parah banget. Soalnya yang sekarang ini aja yang hanya turun 3% world GDP-nya itu dampaknya lumayan besar. Ya, dari yang paling kerasa itu karena di sini lingkungan teman-teman saya juga para pekerja, yaitu adanya banyak pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan. Itu kerasa banget, pastinya sedih banget, dan jangan sampai ini terulang lagi di 2030. Semoga tidak ya. Masalah global warming ini menjadi PR terbesar pemerintah Indonesia. Saat ini saja, pemerintah membutuhkan biaya untuk berkontribusi mengurangi CO2 atau perubahan iklim luar biasa tinggi. Kebutuhan investasi untuk bisa menurunkan CO2 itu mencapai
364 miliar US dollar. Saat ini, semua negara melakukan komitmen untuk mengurangi CO2. CO2 ini karbon ya. Karena dunia ini sudah menghangat. Malah hampir semua negara di dunia mengalami fenomena itu. Peran perusahaan dalam mendukung pemerintah itu yang dilakukan Blue Moon IO, perusahaan startup yang berbasis pemanfaatan teknologi blockchain, Internet of Things atau IoT, dan Artificial Intelligence. Ini mempunyai konsep bisnis model berupa development yang menggabungkan donasi dan investasi dengan menawarkan nilai lebih dari sisi pendapatan ekonomi kepada partisipan melalui revenue dari proyek fokus pada konsep lingkungan hidup di kehidupan nyata. Nah, ini Pak Happy nih, Happy Murdianto, Chief Marketing Officer CMO. Ini posisinya Pak Happy di Blue Moon IO. Dia menyatakan Blue Moon diciptakan dan dikembangkan oleh developer Indonesia. Mereka telah membuat sebuah terobosan baru dalam dunia kripto dengan ide yang sangat sederhana, tetapi tepat sasaran sesuai dengan pain point global warming saat ini. Nah, itu kata Pak Happy. Jadi menurut saya kita harus support banget ya, karena bukan cuma untuk keuntungan kita saja, tapi juga untuk bumi, untuk semua umat manusia. Yang pastinya bukan hanya support project ini, tapi semua project yang mementingkan kelestarian lingkungan dan bumi yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja video kali ini. Saya hanya bahas soal media-media nasional yang telah meliput dan memberitakan Blue Moon ini. Nanti kalau ada info atau berita terupdate yang udah fix, saya akan bagikan lagi agar teman-teman holder dan bumi sekalian bisa tahu dan bisa update juga info tentang Blue Moon ini. Oke, terima kasih. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Bye.